senang kembali berjumpa dengan Anda. Biasanya saya Penjaya akan meramalkan untuk Anda mengenai tentang hasil ramalan untuk orang yang bersio kuda. Ya, di sini kita akan melihat di bulan Juni 2023, kita akan melihat banyak hal mengenai situasi kondisi. Yang kedua, mengenai hoki rezeki. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, keberkahan dari pesan alam semesta ya. Yang keempat adalah angka keberuntungan. Yang kelima adalah pesan bijak ya. Dan yang terakhir adalah mengenai asmara percintaan ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu untuk Anda ya, situasi kondisi untuk Anda orang yang bersio kuda. Di sini kita akan melihat dulu adalah mengenai tentang sebuah pergerakan dan sebuah kecepatan ataupun sebuah revolusi kehidupan. Bagaimana dengan rencana tujuan yang akan dilakukan ya. Nah, di sini yang saya lihat adalah berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu hal dan jangan buang-buang waktu Anda ya. Di bulan Juni 2023 yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang bagaimana Anda bisa memahami dalam bentuk pengambilan keputusan. Waktu yang cukup berkualitas dan bisa lebih bijaksana ya. Karena yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang kedisiplinan dan bagaimana Anda cara mengelola dan bagaimana cara Anda lebih bijaksana dalam menanggapi apa yang akan disikapi. Untuk Anda orang yang bersio kuda, biasanya di sini adalah bijaksanalah dalam mengambil sebuah keputusan dalam bagaimanapun akan Anda sikapi dalam mengenai tentang sebuah penetapan hati ya. Yang akan disikapi adalah mengenai tentang bagaimana Anda memberikan sebuah kehidupan dengan lebih baik ya. Nah, ini yang saya lihat adalah bagaimana Anda bisa mengatur kehidupan dengan secara lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati dan lebih berkualitas, pastinya dengan lebih bijaksana ya. Nah, yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang situasi kondisi yang bagaimana berhati-hatilah dalam setiap langkah tindakan yang akan dilalui ya, yang akan dikerjakan supaya untuk mendapat sebuah bentuk hoki rezeki dan dewa penolong itu semua adalah yang berhubungan dengan aktivitas ya. Kehidupan di sini adalah hoki rezeki, bagaimana Anda cara mengatur pola keuangan dan bagaimana Anda bisa memberikan sebuah efek yang cukup baik ya. Nah, yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang sifat kepribadian Anda, sifat yang bagaimana yang akan Anda sikapi dan akan Anda jalani ya. Nah, jadi berhati-hatilah dan janganlah membuang waktu Anda. Sikapilah dan kuasailah waktu dengan kerja keras ya. Pahamilah apakah benar-benar sudah bisa mengambil keputusan, barulah bisa mencapai akhir final ya. Final dalam mencapai sebuah kesuksesan, kebahagiaan dan kepuasan hati ya. Jadi ini untuk orang bersio kuda di bulan Juni tentunya akan sangat berhati-hati, tentunya juga sangat bagus sekali. Hanya saja disiplinkan diri Anda ya, dari cara makan minum, beraktivitas, berolahraga dari pagi sampai malam ya. Nah, biasanya untuk aktivitas Anda seperti apa, Anda lakukanlah dan kerjakanlah dengan lebih maksimal ya. Nah, kesehatan di sini adalah jagalah diri Anda lebih maksimal, jagalah untuk lebih banyak berolahraga, rutinitas dengan kesehatan berhubungan dengan olahraga ya. Perbanyak minum air putih dan pergerakan otot ataupun fitness ya. Karena di sini itu yang paling penting untuk dijadikan pencernaan dalam olahraga Anda ya. Nah, di sini kita akan melihat yang keempat. Kita akan melihat keberkahan dari pesan alam semesta ya. Nah, di sini yang saya lihat adalah ada sebuah rencana tujuan yang sudah akan Anda lakukan ya. Jika Anda sudah bisa lebih banyak bersiap-siap, bisa lebih lega, tentunya yang pasti akan Anda sikapi adalah mengenai tentang sebuah keimanan, kepercayaan diri ya. Kelegaan dan kepuasan hati itulah yang nanti akan disikapi, yang akan dijalankan ya. Jika Anda bisa berterus terang, jujur pada diri Anda sendiri, Anda bisa, Anda yakin, maka segala sesuatu hal pasti akan membawa dalam sebuah cara berpikir Anda yang positif dan lebih banyak memvisualisasikan hasil yang akan Anda peroleh, yang akan Anda harapkan ya. Nah, jadi janganlah ada sebab untuk keraguan-raguan ataupun tidak percaya diri. Karena segala sesuatu hal pasti semua berhubungan dengan iman dan kepercayaan diri Anda sendiri. Nah,
Keberkahan dari pesan alam semesta di sini adalah sebuah kelegaan dan kepuasan hati, yang mana di sini adalah Anda sudah cukup tahu dan dimengerti. Anda bisa lega, Anda bisa berpuas hati, seperti Anda pengen makan ini, Anda ingin minum itu, Anda pengen begini dan begitu, dan Anda lakukanlah yang terbaik. Jika Anda bisa, Anda sikapilah. Jika tidak, ya Anda jalanilah dengan seapa adanya, ya. Nah, jadi di sini seharusnya di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang bagaimana Anda menyikapi dengan lebih baik, ya. Nah, untuk Anda orang yang bersio kuda, kita akan melihat dulu 4 angka keberuntungannya seperti apa. Yang saya lihat di sini adalah angka 9, ya, nih. Ya, angka 9. Yang kedua adalah angka 7. Terus yang ketiga adalah angka 2. Dan terakhir adalah angka 6, ya. Tapi di sini 4 angka keberuntungan di bulan Juni ini Anda jangan main togel ataupun jangan main angka-angka gelap ataupun angka keberuntungan, ya. Karena di sini 4 kartu ini hanya sebagai angka nominal di dalam hidup Anda, ya. Jadi janganlah dianggap sebagai permainan untuk mencari uang, ya, ataupun bermain togel, ya. 9726 di sini adalah angka keberkahan, angka keberuntungan untuk Anda orang yang bersio kuda, ya. 9726 itu adalah angka yang terbaik untuk Anda capai di bulan Juni, ya. Nah, di sini kita akan melihat dengan kata pesan bijaknya seperti apa. Coba kita akan mengambil kartu, ya. Tentunya kita akan mengambil satu kartu, ya. Di sini adalah mengenai tentang, jika Anda bisa membacanya, ya, di sini, ya. Kata bijak kehidupan adalah sesuatu hal yang cukup menakutkan, ya. Nah, jadi Anda berhati-hatilah seperti saya katakan tadi. Anda harus bisa lebih banyak memantapkan diri, lebih banyak mendisiplinkan diri Anda, dan jangan terlalu menggebu-gebu. Jika ada sebuah keraguan-keraguan dan tidak percaya diri, maka segala sesuatunya tidak akan dilakukan dengan lebih maksimal, ya. Kata bijak kehidupan di sini yang saya lihat adalah sesuatu hal yang cukup menakutkan. Nah, sesuatu hal yang mungkin yang akan Anda lihat, yang akan Anda nilai, jika sesuatu hal yang cukup menakutkan tidak bisa dilakukan, maka tidak perlu dilakukan dengan lebih baik ataupun lebih leluasa, ya. Terus maksudnya di sini segala bentuk rencana tujuan yang akan Anda lihat itu mungkin cukup misterius, ataupun mungkin dengan lebih kesusahan, ataupun mungkin tidak ada sebuah jalan keluar, maka tidak perlu dilakukan untuk bisa mencari sebuah jalan keluar. Jika memang itu tidak melakukan yang tidak terbaik, maka tidak usah dilakukan, ya. Lakukanlah yang sesuai dengan kehendak Anda, bagaimana akan Anda sikapi dengan lebih baik, ya. Nah, jadi situ adalah pesan bijak. Janganlah selalu mengharapkan sesuatu hal yang mungkin Anda sudah rasakan bahwa tidak bisa dilakukan, maka janganlah dilakukan. Janganlah melakukan segala sesuatu hal jika memang itu merugikan diri Anda sendiri dan orang lain, ya. Nah, oke. Itulah yang paling penting dalam diri Anda di bulan Juni. Kita akan melihat bagian segi asmara percintaan, ya. Yang saya lihat untuk Anda orang bersio kuda, ini adalah mengenai tentang penyatuan hati dan pikiran dan sebagai bentuk relaksasi hubungan, ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang bagaimana Anda memainkan perannya asmara percintaan, perannya cinta antara diri Anda dengan pasangan, ataupun saling bergandengan tangan, ataupun saling merayakan hubungan yang bagaimana yang akan disikapi, yang akan dijalani di sini adalah mengenai tentang bagaimana yang akan Anda jalani, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang sikap, ya. Sikap bagaimana Anda memainkan peran dramatis, peran drama dalam kehidupan, mungkin dari segi dari hubungan, jaga jarak, toleransi, kesabaran, tanggung jawab, kedewasaan, kemandirian, dan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan apa yang akan Anda capai, apa yang akan Anda minati. Di sini adalah mengenai tentang apa yang akan Anda mengenai tentang sebuah kebersamaan, ataupun bisa saling menyatukan hati. Karena mungkin di dalam berpasangan, baik dari segi berpacaran ataupun baik dari segi suami istri, tentunya pasti ini akan membawa tentang bagaimana yang akan dibawa dalam
sebuah sikap yang baik. Sikap yang positif dengan sikap yang lebih mandiri dan lebih dewasa, tentunya di sini akan menanamkan sebuah sikap perbedaan yang bagaimana di sini adalah akan membawa dalam kebersamaan, hal yang berpositif dan saling bekerja, mungkin adalah saling keseimbangan, mungkin adalah dari A, dari segi B banyak perbedaan tetapi bisa pelan-pelan disamakan, ya. Mungkin dalam toleransi, mungkin juga dalam sikap banyak yang harus diikuti A ataupun diikuti dengan B. Berarti saling toleransi, ya, saling bersabar, saling diajak kerjasama, maka segala sesuatunya akan membuahkan hasil, ya. Nah, jadi di sini selain penyatuan hati, ada sebuah relaksasi hubungan, ya. Nah, jadi bukan hanya saling menyamakan, bukan saling menilai, bukan saling memberikan sebuah sikap yang baik, ataupun memberikan saling memberikan masukan dalam sebuah perbedaan, ya. Tetapi ya hubungan jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu menekan hati, jangan terlalu memberikan sebuah bentuk perasaan yang cukup berliku-liku, ya. Jadi apapun yang akan Anda sikapi di sini adalah mengenai tentang hubungan akan dibawa dalam sebuah kenyamanan, hubungan akan dibawa dalam sebuah rasa aman, tidak ada sebuah paksaan, tidak ada sebuah memaksakan diri, tidak ada sesuatu hal yang mungkin hanya cinta bertolak sebelah tangan, ataupun cinta itu hanya menginginkan bla 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 bla, itu aja, ya. Mungkin cinta itu banyak sesuatu hal yang akan disikapi, ya. Tapi zaman sekarang cinta itu selalu dianggap remeh, sehingga lebih suka mempermainkan perasaan satu sama lain, sehingga perasaan yang manakah yang tidak tahu cara menghargai satu sama lain, ya. Nah, jadi di sini untuk Anda orang yang bercok kuda, penyatuan hati dan segala bentuk relaksasi kehidupan di sini adalah sama-sama adalah saling menyejukkan, saling memberikan sebuah kenyamanan, saling memberikan sebuah rasa toleransi, kesabaran, ya. Jadi yang paling utama adalah kenyamanan dan memberikan sebuah kesejukan, bukan kedewasaan, tetapi saling mengisi perbedaan, saling menimbah perbedaan, sehingga dalam hubungan meskipun yang satu keras, yang satunya lembut, dua-duanya harus saling menyatu keras dan lembutnya, ya. Mungkin ada yang baiknya, ada yang buruknya, jadi seimbangkan dengan baik buruknya, ya. Nah, jadi itulah yang akan saya sampaikan mengenai tentang hubungan asmara percintaan, dan orang cok kuda tentunya harus bisa saling menetralisir, menyeimbangkan dan memaksimalkan hubungan Anda dalam sebuah relaksasi, ya. Nah, itulah yang akan saya bacakan supaya nanti di bulan Juni ini Anda bisa lebih bagus lagi, bisa lebih maksimal dan lebih memberikan sebuah efek yang cukup baik di bulan Juni 2023, ya. Mungkin saya banyak berbicara tapi banyak teman-teman yang tidak mengerti, makanya saya memberikan penjelasan yang lebih meluas, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 081919635839, ya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Mohon pamit dulu dan sampai jumpa.